Al-kibru babul kufri. Kesombongan itu pintu kekufuran. Nah, jadi hati-hati dengan sifat sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di halaman 27 pada kitab Al-Jannatu wan Nar, Al-Aqidah fi Dawil Kitabi was Sunnah. Al-Mabahathur Rabi'u, pembahasan yang keempat. Abwabun Nari, pintu-pintu. Akhbaral Haqqu, Al-Haqqu nama diantara nama-nama Allah. Artinya akhbarallah, mengabarkan Allah Subhanahu wa taala, anna lin-nari sab'ata abwabin, bahwa bagi neraka ada 7 pintu. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, dan sungguh neraka jahanam tempat perjanjian mereka. Mau'id itu dalam ilmu nahwu zorof, bisa zorof zaman, bisa juga zorof makan. Jadi mau'id bisa bermakna tempat perjanjian, bisa juga bermakna waktu perjanjian. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, dan sungguh jahannam itu tempat dan waktu perjanjian mereka. Ajma'in, seluruhnya. Laha sab'atu abwabin, baginya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsumun, bagi setiap pintu dari mereka juz'un maksum. Juz'un maksum artinya adalah ghurfatun muwazza'atun, kamar-kamar yang bersekat. Jadi juz'un maksum kalau diterjemahkan adalah bagian yang dibagi-bagi. Maksudnya di sini adalah ghurfatun muwazza'atun, kamar yang bersekat. Jadi ada pembatas, ada sekat. Jadi setiap pintu neraka mempunyai kamar-kamar atau ruangan-ruangan yang dibagi, yang jumlahnya Allah yang tahu. Qala Ibnu Katsir fi tafsiril ayah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, ay qad kutiba likulli babin minha juz'un min atba'i iblisa, sungguh telah ditetapkan bagi setiap pintu darinya, yaitu dari neraka jahanam, bagian dari pengikut-pengikut iblis. Yadkhulunahu la mahida, mereka akan memasukinya. La mahida artinya la mafarra. Mahida bisa juga bermakna mafarra, tidak ada tempat menghindar, tidak ada tempat berlari. Artinya penghuni neraka jika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menghindar, mereka tidak bisa berlari dari pintu neraka.
la mahida lahum anhu, tak ada tempat berlari bagi mereka dari neraka jahanam itu. Ajaranallahu minha. Ajarana artinya waqana. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, mencegah kita dari api neraka jahanam. Ini doa supaya kita tidak termasuk penghuni neraka. Wa kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi. Setiap manusia masuk dari pintu sesuai amalannya, sesuai tingkat kemaksiatannya, kekufurannya. Wa yastaqirru fi darakin bihasabi amalihi. Yastaqir bermakna yaskunu, dan menetap, tinggal di dalam jurangnya atau di dalam neraka itu bihasabi amalihi, sesuai amalnya. Wa nuqila an Ali ibni Abi Thalib qauluhu wa huwa yakhtubu, dan dinukil dari Ali bin Abi Thalib. Nukil, nukil itu kan sebetulnya bahasa Indonesia, tapi pada asalnya dia bahasa Arab. Misalnya saya menukil ucapan Pak Ustadz, saya menukil ucapan Pak Guru, Ustazah. Nah itu nukil itu dari bahasa Arab, nukila, dinukil, artinya memindahkan ucapan. Ucapan yang terdahulu diucapkan lagi, namanya nukil, naklan. Wa nuqila an Ali ibni Abi Thalib, dinukil dari Ali bin Abi Thalib qauluhu, ucapannya, wa huwa yakhtubu, ketika dia berkhutbah. Nah, jadi ada khutbah dari Ali bin Abi Thalib tentang neraka. Materi khutbahnya tentang neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna abwaaba jahannama hakadha. Nah, dia berisyarat dengan tangannya, satu tangan di atas, satu tangan di bawah, dia sambil berisyarat. Inna abwaaba jahannama hakadha. Qala Abu Harun atbaqan ba'duha fawqa ba'd. Berkata Abu Harun, kita enggak tahu siapa Abu Harun, yang penting dia adalah seorang ulama, salah satu perawi dari khutbah Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, atbaqan ba'duha fawqa ba'd, tingkatan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Nah, jadi pintu neraka jahanam itu bukan horizontal, tidak apa namanya, tidak sejajar begitu, tapi enggak vertikal. Pintunya itu vertikal, dari atas ke bawah. Atbaqan ba'duha fawqa ba'd. Wa nuqila anhu aidan qawluhu abwaabu jahannama sab'atun ba'duha fawqa ba'd. Pintu-pintu jahanam itu ada 7, sebagiannya di atas sebagian yang lain, jadi bertumpuk. Nah, tidak membentang, tapi bertumpuk dari atas ke bawah. Fayamtali'ul awwalu summa tsani summa tsalis hatta tamtali'a kulluha. Maka penuh pintu pertama, kemudian pintu kedua, kemudian pintu ketiga, sampai penuh seluruh pintu.
sampai pintu ketujuh. Inti daripada alinea ini adalah bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini api neraka itu memiliki pintu dan pintunya berjumlah 7. Wa indama yaridul kuffaru an-nara tuftahu abwabuha. Yaridu yadkhulu. Misalnya yaridu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in minkum illa wariduha. Warid artinya dakhil di surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah kalian kecuali akan masuk. Nah, ya, warid. Jadi sebetulnya dalam belajar ilmu syar'i di pesantren, kalau bisa guru-guru yang materinya berbasis bahasa Arab usahakan tidak menerjemahkan. Tapi apa? Jika ustaz-ustazah punya kata lain dalam bahasa Arab juga, sampaikan itu saja, tidak diterjemahkan, tapi sampaikan muradifnya. Muradif, sinonim persamaan dari suatu kata. Misalnya yaridu yadkhulu. Lawannya apa? Lawannya adalah yasdu. Bermakna yakhruju. Sadara artinya kharaja. Warada artinya dakhala. Nah, begitu. Di samping anak-anak tidak terbiasa dengan terjemahan, mereka juga dengan sendirinya akan memperkaya perbendaharaan mufradatnya dalam rangka memajukan bahasa Arab dan materi-materi berbasis bahasa Arab. Wa indama yaridul kuffarun nara tuftahu abwabuha. Ketika masuk, yaridu yadkhulu, ketika masuk orang-orang kafir ke dalam neraka, tuftahu abwabuha, dibukalah pintu-pintunya. Summa yadkhulunaha khalidin, kemudian mereka masuk ke dalamnya kekal selama-lamanya, khalidin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Wasiqa itu dua kata, yang satu wa, kemudian siqa, fi'il madhi majhul. Wasiqa, dan digiring. Digiring. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, ila jahannam, menuju jahannam. Zumara. Zumara itu artinya dari kata zumrah, artinya afwajan, bergelombang-bergelombang, rombongan demi rombongan. Afwajan itu sama. Hatta idza ja'uha, hingga ketika mereka mendatanginya, artinya ketika mereka telah sampai ke pintu neraka itu, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintunya. Wa qala lahum, berkata kepada mereka, khazanatuha, penjaga neraka. Penjaga neraka itu ada 19 malaikat, ya. Ada malaikat Malik, ada malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikatnya kasar, malaikat-malaikatnya keras, tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa terharu, tidak ada rasa iba. Itu malaikat neraka, malaikat Zabaniyah. Alaiha tis'ata asyar, jumlah mereka 19. Mereka berkata kepada
penghuni neraka, alam ya'tikum rusul minkum, apakah belum datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian sendiri, rusul minkum, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang mereka membacakan bagi kalian ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Yunzirunakum artinya yudzakirunakum. Yunzirun artinya yudzakirun, yang mengingatkan kalian, mewaspadai kalian perjumpaan hari kalian ini, artinya pertemuan kalian di hari kiamat ini. Qalu bala, mereka berkata, iya, sudah datang. Kemudian kata Allah, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, akan tetapi telah diputuskan. Haqqat artinya qudiyat, telah diputuskan kalimat azab atas orang-orang kafir. Takdir, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa azab itu memang berhak atas orang-orang kafir. Wa ba'da hadzal iqrar yuqalu lahum, setelah ikrar ini artinya adalah i'tiraf. Al-iqrar artinya al-i'tiraf, pengakuan, persetujuan, artinya ngaku salah, mengaku sebagai orang yang berhak di neraka, mengaku bahwa surga tidak wajar atau tidak layak bagi mereka. Setelah pengakuan, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha, masuklah kalian ke pintu-pintu jahannam, khalidina fiha, kekal kalian di dalamnya. Fabiksa maswal mutakabbirin, fabiksa maswal mutakabbirin, maka itu seburuk-buruk tempat orang-orang yang sombong. Di sini kita ada pelajaran, ada catatan. Apa catatannya? Adalah bahwa al-kibru babul kufri. Itu catatannya. Al-kibru babul kufri, kesombongan itu pintu kekufuran. Jadi hati-hati dengan sifat sombong, karena rata-rata orang kafir itu dari sifat sombong ini. Ini kaidahnya. Karena apa? Karena Allah mengumpulkan al-kafirun dengan al-mutakabbirun dalam satu ayat. Mengapa orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka? Karena neraka adalah rumah kesombongan. Rumah kesombongan, sedangkan orang-orang kafir itu sombong, tidak mau menerima kebenaran, maka mereka berjodoh dengan rumah kesombongan, yaitu neraka jahanam. Maka kaidah berbunyi al-kibru babul kufri, kesombongan itu adalah pintu kekufuran. Makanya kita harus hati-hati, gak boleh kita sombong dengan siapapun, dengan santri, apalagi dengan guru, tidak boleh kita sombong. Taati apa saja perintah guru, perintah pesantren, selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, taati. Tidak boleh kita sombong. Inilah, karena kesombongan akan berakhir di neraka. Rasulullah SAW bersabda,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang punya sifat sombong di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Ya. Jadi setitik saja, setitik sifat sombong dalam hati kita, itu surga tidak membuka diri. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Kata seorang sahabat, "Apakah termasuk sombong ya Rasulullah apabila ada seseorang yang suka bajunya bagus, alas kakinya cantik, indah, bajunya mahal, bagus, sepatunya, sendalnya juga mahal, bagus, sedikit mewah, apakah itu termasuk kesombongan?" Kata Nabi, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan Allah suka yang indah-indah. Bajunya bagus, sepatu baru, baju baru, ya silakan. Itu tidak termasuk kesombongan. Menampakkan nikmat Allah dengan tujuan tidak pamer, enggak sombong. Nah, lalu Nabi menjelaskan, al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Maka kita hati-hati betul dengan sifat sombong. Karena Allah mensifati orang kafir dengan sifat sombong. Contohnya Fir'aun, Namrud, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya kesombongan yang menutup hati mereka dari cahaya hidayah. Beda dengan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib, kekufurannya itu dari pintu malu. Dia malu, akhirnya malunya itu menghalanginya dari hidayah, lalu dia tidak beriman kepada agama keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa hadhil abwabu tughlaqu 'alal mujrimin. Pintu-pintu ini ditutup, artinya setelah masuk lalu ditutup ke atas orang-orang pendosa, orang-orang jahat, mujrim. Ajrama yujrimu, artinya orang jahat, orang tidak baik, bahasa Arabnya mujrim. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu, fi'il madhinya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Orang-orang jahat itu mentertawakan orang-orang beriman. Fi'il madhinya ajrama yujrimu, isim fa'ilnya mujrim, pelaku kejahatan, pelaku kriminal, orang tidak baik. Fala matma lahum fil khuruji minha ba'da dzalika. Fala matma, matma artinya marja. Marja, tidak ada harapan. Nah ya, matma artinya marja. Tidak ada harapan bagi mereka untuk keluar dari neraka. Ba'da dzalika, setelah mereka memasukinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami, atau mereka adalah orang-orang yang celaka. Masy'amah, masy'amah artinya halakah, ashabul halakah. Mereka berhak mendapatkan kemusnahan, kebinasaan, kecelakaan
hukuman alaihim naru muqsadah, atas mereka neraka-neraka itu ditutup. Nah, di sini ada tafsir Ibnu Abbas, muqsadah artinya mughallaqatul abwab. Mughallaqatul abwab, pintu-pintunya ditutup. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, usidal babu bilughah Quraisy ay ughliqahu, ditutup pintu-pintu. Ini menurut bahasa Quraisy. Kita lanjutkan langsung aja ke bawah. Waqad tuftahu abwabun nar wa tughlaqu qabla yaumil qiyamah. Boleh jadi, kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari bisa bermakna barangkali, atau bisa bermakna boleh jadi, bisa juga bermakna kadang-kadang. Nah, itu ya perbedaan qad masuk ke dalam fi'il mudhari. Kalau qad masuk ke dalam fi'il madhi itu artinya sungguh, pasti, takkid. Misalnya qad dakhaltu, aku benar-benar masuk, aku pasti masuk. Tapi kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari artinya kadang-kadang, barangkali, boleh jadi. Wa qad tuftahu abwabun nar, boleh jadi dibuka pintu neraka. Wa tughlaqu, dan ditutup, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Faqad akhbara, nah ini muncul qad, datang qad masuk ke dalam fi'il madhi. Faqad akhbaral Mustafa, dan sungguh telah mengabarkan Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nama lain Rasulullah adalah Al-Mustafa. Anna abwaban nar tughlaqu fi syahri Ramadan, sesungguhnya pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Fa'an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, dia bersabda, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati, jika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ghulliqat lamnya tasdid, ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat asyayatinu, sufidat artinya rubitat, sufidat maknahu rubitat, dan dibelenggu, atau bisa juga sulsilat. Sufidat, sulsilat, rubitat, diikat, dibelenggu. Asyayatinu, setan-setan. Wa maradatul jinni, dan golongan-golongan jin. Wa kharrajat Tirmidzi, Al-Imam Tirmizi mengeluarkan hadis min hadisi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana awwalu lailatin min ramadana sufidat asyayatinu wa maradatul jinni, jika datang malam pertama bulan Ramadan, dibelenggulah, diikatlah para setan dan bangsa-bangsa jin. Wa ughliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun
tidak dibuka darinya satu pintu pun. Semuanya ditutup, tak ada satu pintu pun yang dibuka di bulan suci Ramadan. Wa futihat abwabul jannati, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada ditutup satu pintu pun. Pintu surga semuanya dibuka. Baiklah, kita cukupkan sampai sekian. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.